Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3, nama saya Ari Kiswantoro. Kami akan melanjutkan materi tentang job order costing, khususnya akuntansi pesanan selesai dan juga akuntansi sisa bahan. Perusahaan kadangkala produk yang sudah selesai langsung akan dikirimkan kepada konsumen, ataupun juga produk-produk tersebut akan dimasukkan ke dalam gudang. Ada dua metode yang biasanya dilakukan oleh perusahaan. Yang pertama adalah biaya pesanan yang sudah selesai itu akan dipindahkan ke dalam barang dalam proses, kemudian dipindahkan kembali kepada barang yang sudah jadi jika produknya sudah selesai. Dan selanjutnya biaya pesanan yang belum selesai akan tetap berada pada akun barang dalam proses. Di sini ada dua jurnal besar yang biasanya dilakukan oleh perusahaan. Yang pertama adalah penyerahan langsung kepada pemesan, yaitu adalah kas ataupun piutang usaha pada penjualan, dan juga harga pokok penjualan pada produk jadi. Kalau untuk contoh yang ini, kita bisa asumsikan bahwasanya ini adalah metode langsung atau pencatatan langsung. Untuk metode perpetual, harga pokok penjualan dan produk jadi akan dicatat pada akhir periode melihat dari jumlah barang yang ada. Untuk contohnya, untuk perhitungannya sendiri akan ada di buku dan juga di makalah yang telah kami susun. Selanjutnya adalah pencatatan produk selesai. Pencatatan produk selesai ini kembali dibagi menjadi dua poin besar. Yang pertama adalah untuk mencatat barang jadi yang diserahkan kepada bagian produksi, kepada bagian gudang, yaitu adalah akunnya persediaan produk jadi pada produk dalam proses. Dan selanjutnya adalah jika rekening barang dalam proses dipecah menurut elemen biaya produksi, maka jurnalnya adalah persediaan produk jadi pada produk dalam proses BBB, biaya bahan baku, produk dalam proses BTK, biaya tenaga kerja, dan produk dalam proses BOP atau biaya overhead pabrik. Nah, untuk akun-akun ini akan disesuaikan kembali kepada kebijakan-kebijakan dari manajer ataupun manajemen dari perusahaan. Semuanya disesuaikan dari kebiasaan mereka dalam mencatat. Di dalam buku kami dicontohkan bahwasanya untuk akun-akun ini dijadikan satu, BBB, BTK, dan BOP langsung ditulis sebagai produk dalam proses. Terima kasih, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Saya Dinda Setia, NIM 1708 1020 1228. Di sini saya akan membahas tentang akuntansi untuk sisa bahan. Sisa bahan adalah bahan yang rusak dari proses produksi yang tidak dapat dimasukkan lagi ke dalam produksi dengan kegunaan seperti sebelumnya, tetapi mempunyai nilai ekonomi yang relatif kecil, dan bahan tersebut mungkin dapat dipakai untuk kegunaan lain atau proses produksi lain, atau bahan tersebut dapat dijual kepada pihak luar. Permasalahan akuntansi sisa bahan. Permasalahan akuntansi yang timbul dengan adanya sisa bahan dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu yang pertama, persediaan sisa bahan yang tidak dilakukan pencatatannya. Namun, apabila sisa bahan relatif banyak, maka dilakukan dalam kartu gudang sisa bahan. Yang kedua, sisa bahan dianggap mempunyai nilai yang relatif besar dan jumlah kuantitasnya pun relatif banyak, maka untuk tujuan pengendalian diperlakukan pencatatan akuntansi. Permasalahan pertama, pada kondisi ini pencatatan akuntansi dilakukan apabila sisa bahan telah laku terjual. Dengan demikian, permasalahan akuntansi yang timbul adalah bagaimana perlakuan hasil penjualan sisa bahan. Nah, hasil penjualan sisa bahan dapat diperlakukan dengan salah satu alternatif. Alternatif pertama, hasil penjualan sisa bahan dianggap sebagai pendapatan lain-lain dan dicatat dalam akun penjualan hasil sisa bahan atau akun pendapatan lain-lain. Alternatif kedua, sisa bahan dianggap mempunyai nilai yang relatif lebih besar dibandingkan pada relatif pertama. Untuk itu, hasil penjualannya dianggap sebagai pengurangan biaya produk, yaitu pengurangan harga pokok penjualan jika sisa bahan terjadi pada periode yang sama. Alternatif ketiga, sisa bahan diakibatkan hasil biasa, artinya sudah biasa terjadi, maka hasil penjualan sisa bahan dicatat dalam akun biaya overhead pabrik sesungguhnya. Alternatif keempat, sisa bahan yang terjadi dapat ditelusuri pada suatu pesanan tertentu, maka hasil penjualan dapat diperlakukan sebagai pengurangan biaya produksi pesanan yang bersangkutan. Permasalahan kedua, pencatatan sisa bahan yang tersedia di bagian produksi dengan nilai sebesar taksiran nilai pasarnya
Pencatatan ini dapat dilakukan dengan dua pendekatan. Yang pertama, pendekatan laba rugi. Pendekatan ini hasil taksiran penjualan sisa bahan dicatat dalam akun yang berhubungan dengan laporan rugi laba, yaitu pada akun hasil penjualan sisa bahan. Yang kedua, pendekatan neraca. Pendekatan ini, sisa bahan yang diterima dari bagian produksi dicatat sebagai utang dalam akun penjualan yang belum terrealisir. Perkenalkan, nama saya Nurul Binti Aisyah, NIM 190810201141. Di sini, saya akan menjelaskan mengenai akuntansi produk cacat dan produk rusak. Apa sih yang dimaksud dengan produk cacat? Produk cacat adalah unit produk yang tidak memenuhi standar produksi dan dapat diperbaiki secara teknis dan ekonomis untuk dapat diganti sebagai produk baik atau tetap sebagai produk cacat. Contoh produk cacat yang masih bisa diperbaiki yaitu yang pertama, radio yang tidak dapat mengeluarkan suara. Setelah diperbaiki, radio tersebut dapat mengeluarkan suara, maka radio tersebut dapat dijual sebagai produk baik. Yang kedua, TV warna. Namun setelah dinyalakan tidak berwarna. Setelah diperbaiki dan TV tersebut berwarna, maka TV tersebut dapat dijual sebagai produk baik. Yang ketiga, casing alat elektronik pecah. Setelah diperbaiki, maka casing tersebut dapat dijual sebagai produk yang baik. Dan juga produk lain dengan kasus yang serupa. Sebab-sebab produk cacat. Penyebab produk cacat ada dua macam. Yang pertama, timbulnya produk cacat karena konsumen. Sebagai contoh yaitu, saat konsumen memesan kursi kayu dengan ornamen besi di perusahaan mebel, lalu perusahaan mebel tersebut sudah memproduksi sesuai dengan pesanan, yaitu kursi kayu dengan ornamen besi. Namun, konsumen tersebut mengubah rancangan menjadi kursi kayu dengan ornamen kayu. Karena perubahan rancangan oleh konsumen, setelah perusahaan mebel selesai memproduksi barang tersebut, maka ini disebut produk cacat yang disebabkan oleh konsumen. Penyebab yang kedua, yaitu produk cacat yang disebabkan karena kesalahan saat proses produksi. Berbeda dengan produk cacat yang disebabkan karena konsumen, produk cacat yang disebabkan karena proses produksi ini murni karena kelalaian dan kesalahan dari perusahaan. Begitupun perlakuan akuntansi untuk produk cacat juga berbeda, tergantung pada penyebabnya. Jika produk cacat disebabkan karena kesalahan konsumen, maka biaya perbaikan akan dibebankan ke pesanan. Dapat dilihat pada slide PPT di samping, untuk penjurnalan, biaya perbaikan akan dijurnal sebagai berikut, yaitu barang dalam proses berada di debit, bahan, gaji dan upah, dan BOP sesungguhnya berada di kredit. Jika produk cacat disebabkan karena kesalahan saat proses produksi, maka biaya perbaikan dibebankan ke akun BOP sesungguhnya. Dapat dilihat juga pada slide PPT di samping, untuk penjurnalan untuk proses produksi, kesalahan pada proses produksi dapat dilihat pada jurnal berikut, yaitu BOP sesungguhnya berada di debit, bahan, gaji dan upah, dan BOP dibebankan berada di kredit. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai akuntansi produk rusak. Apa sih yang dimaksud dengan produk rusak? Produk rusak adalah produk yang tidak dapat memenuhi standar produksi dan tidak dapat diperbaiki karena secara teknis tidak memungkinkan atau tidak ekonomis. Contoh dari produk rusak adalah kue yang dipanggang terlalu lama di dalam oven sehingga menyebabkan kegosongan pada kue. Sehingga kue tersebut menjadi rusak dan secara teknis tidak memungkinkan untuk diperbaiki. Penyebab produk rusak ada dua, yaitu karena disebabkan oleh konsumen dan karena kesalahan saat proses produksi. Jika produk rusak disebabkan oleh konsumen, biaya produksi dibebankan ke pesanan. Dan jika produk rusak karena konsumen masih dapat dijual kembali, maka hasil penjualan akan dikurangkan dari total biaya produksi. Jika produk rusak disebabkan karena kesalahan saat proses produksi, biaya produksi dibebankan ke akun BOP sesungguhnya. Namun, jika produk rusak karena kesalahan saat proses produksi ini masih dapat dijual kembali, hasil penjualan akan dikurangkan dari BOP sesungguhnya. Namun, jika nilai produk rusak signifikan, dapat dicatat sebagai rugi.
Untuk pencatatan jurnal produk rusak karena kesalahan konsumen dapat dilihat pada slide PPT di samping. Produk rusak dan barang jadi berada di debit dan barang dalam proses dicatat dalam kredit. Lalu selanjutnya, jika kesalahan terjadi saat proses produksi, maka penjurnalan dapat dilihat pada slide di samping. Produk rusak, BOP sesungguhnya, dan barang jadi dicatat dalam debit dan barang dalam proses dicatat dalam kredit. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zadul Wasil, NIM 19010201104. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai penentuan biaya pesanan pada perusahaan jasa. Nah, antara perusahaan jasa dengan perusahaan produksi itu di dalam hal menentukan biaya pesanan itu berbeda, karena di dalam perusahaan produksi untuk aktivitas perusahaannya itu berupa pengadaan produk, sedangkan untuk perusahaan jasa untuk aktivitas perusahaannya itu berupa penawaran skill dan juga pelayanan publik, kurang lebih seperti itu. Jadi dapat diambil kesimpulan bahwasanya untuk perusahaan jasa dalam hal menentukan biaya pesanan itu berbeda dengan perusahaan produksi. Kemudian pada perusahaan jasa itu menggunakan biaya pesanan yang bervariasi. Hal itu dikarenakan karena jenis dari perusahaan yang berbeda-beda. Kemudian pesanan yang diharapkan oleh klien juga yang berbeda-beda. Untuk perusahaan jasa yang bisa menggunakan penentuan biaya pesanan itu diantaranya seperti kantor konsultan bisnis, kantor akuntansi publik, kantor hukum, kemudian reparasi dan pemeliharaan mobil, kemudian konveksi pakaian, dan juga yang terakhir itu perusahaan pencucian baju. Untuk mengetahui penerapan penentuan biaya pesanan pada perusahaan jasa, yaitu dengan cara melihat karakteristik dari setiap perusahaan jasa. Beberapa perusahaan jasa seperti kantor akuntansi publik, kemudian konsultan bisnis, kemudian hukum, itu memiliki proporsi biaya tenaga kerja yang cukup besar dibandingkan dengan biaya-biaya lain. Oleh karena itu, perusahaan jasa tersebut menentukan biaya atas pelayanan jasanya dengan tarif tenaga kerja per jam. Nah, tarif tenaga kerja per jam tersebut sudah mencakup biaya tenaga kerja per jam, kemudian biaya overhead dan juga margin. Untuk menghitung biaya yang terjadi pada pesanan klien, yaitu dengan menjumlahkan keseluruhan biaya dan dicatat pada kartu biaya klien. Kemudian untuk mengakumulasi biaya per pesanan, yaitu dengan menjumlahkan biaya tenaga kerja, kemudian ditambahkan dengan biaya lain yang terjadi, kemudian membebankan keseluruhannya kepada pemesan. Untuk biaya lain itu meliputi biaya-biaya yang dibutuhkan oleh karyawan yang menjadi partner dari klien, yang dipesan oleh klien. Di antara kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan sebagai biaya lain, di antaranya yaitu biaya perjalanan dinas, biaya fotokopi, biaya makan, dan juga biaya telepon. Untuk lebih menambah pemahaman teman-teman terkait materi ini, berikut saya lampirkan kartu biaya klien di samping saya. Ini merupakan kartu biaya klien yang diterbitkan oleh kantor akuntan publik ADI, di mana yang menjadi pemesan atau yang menjadi klien yaitu dari perusahaan Jaya. Di dalam kartu klien ini yang dicatat yaitu berupa tarif kerja dan juga jumlah jam kerja, sehingga dengan mengalihkan antara tarif kerja dan juga jam kerja yang dibutuhkan, pada akhirnya didapatkan jumlah total biaya tenaga kerja yang dibutuhkan oleh perusahaan. Seperti contohnya pada tanggal 5 bulan 12 2013 membutuhkan waktu 10 jam dengan tarif yaitu 100.000. Jadi ketika diakumulasikan tarif 1.000 dengan kebutuhan 10 jam itu menghasilkan 1 juta. Kemudian pada tanggal 22 bulan 1 tahun 2014 membutuhkan waktu 5 jam
dan kemudian dengan tarif 100.000, sehingga ketika diakumulasikan menghasilkan total 500.000. Untuk biaya lain-lain, karena memang biaya lain-lain juga dibebankan kepada pemesan, maka tarif kerja juga ditambahkan dengan biaya lain-lain, sehingga seperti data di sini menjumlahkan keseluruhannya, maka untuk total biaya yang dibutuhkan yaitu Rp4.500.000. Jadi itu merupakan total biaya tenaga kerja yang dibutuhkan jika klien memesan kepada kantor akuntan publik ADI. Terima kasih. Mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.